Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu guru agama saya, satu saya SMP dan SMA. Nah, biasanya saya panggil beliau ini adalah Contoh. Sebelum kita mulai ya, Contoh boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, shalom teman-teman semua. Nama saya Thea Wilona. Saya melayani di GMI Gratia Titik Kuning. Saya memegang divisi pemuda remaja, sekolah minggu, dan sebagai asisten gembala di GMI Titik Kuning. Oke, Contoh. Nah, hari ini ya saya dapat tugas nih dari kampus saya nih. Oke. Nah, jadi saya mau sharing-sharing sama Contoh nih mengenai kerukunan agama di Indonesia ya, Contoh. Oke, siap. Nah, pertanyaan pertama nih Contoh. Nah, menurut Contoh ini, pendapat Contoh ini mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia itu gimana Contoh? Kalau menurut saya pribadi ya, sebetulnya ada beberapa wilayah yang kalau boleh dibilang kerukunan agamanya itu sangat solid. Tidak pernah ada masalah, dan maksudnya antara agama yang berbeda pun bisa hidup berdampingan dengan damai dan tidak pernah ada keributan atau kerusuhan yang lain sebagainya. Tetapi masih ada beberapa daerah yang menurut saya dalam tanda kutip kerukunan beragama dan toleransi untuk perbedaan agama itu masih sangat sulit. Contohnya ada beberapa daerah yang tidak mengizinkan adanya pendirian rumah ibadah, atau ada beberapa daerah yang masih sangat garis keras gitu terhadap perbedaan agama. Jadi menurut saya kalau dibilang soal kerukunan masih 50-50 kayaknya ya. Ada wilayah-wilayah yang memang rukun secara agama, tapi ada wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip masih kurang. Berarti di sini kita bilangnya toleransi yang masih sangat kurang ya Contoh? Iya, ada beberapa wilayah yang toleransinya dan cara menghargai perbedaan agamanya itu masih sangat kurang menurut saya. Nah, terus menurut Contoh nih, dari skala 10/100 ini, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia ini sudah tercapai dengan baik? Kalau dari skala 10 sampai 100 mungkin 60 ya. Jadi kalau udah dibilang tercapai dengan baik atau tidak, menurut saya itu masih belum tercapai dengan baik. Karena seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, masih banyak wilayah yang toleransi beragamanya dan kerukunan beragamanya itu masih sangat minim. Menurut saya sih seperti itu ya. Berarti kondisi kerukunan di agama di Indonesia ini berarti bisa dibilang masih setengah-setengah gitu ya Contoh? Iya, masih setengah-setengah seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Contoh. Menurut Contoh nih, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kerukunan antar umat beragama diajarkan ya. Oke, jadi kalau di mata pelajaran agama sendiri, waktu saya mengajarkan baik di SMP ataupun ketika saya berkhotbah, biasa saya mengajarkan tentang kerukunan beragama. Bagaimana kita harus menghargai agama orang lain, menghargai cara beribadah orang lain, menghargai bahkan pantangan-pantangan di satu agama. Nah, tetapi kalau seandainya diajarkan pun di sekolah, memang dalam aplikasinya itu tentu butuh bantuan dari masyarakat juga yang mempola dan membudayakan bagaimana si anak ini bisa menjadi satu pribadi, bisa menjadi satu generasi penerus yang mampu menghargai. Jadi menurut saya cara mengajarkannya itu tidak hanya dari sekolah, tetapi orang tua dan lingkungan juga perlu berperan untuk menjadi contoh bagi anak-anak dan generasi muda bagaimana dan seperti apa kerukunan beragama itu. Jadi kalau menurut saya sih cara mengajarkan kerukunan beragama, yang pertama memang peran pentingnya adalah sekolah, yang kedua adalah instansi agama itu sendiri, dan yang ketiga adalah orang tua dan masyarakat. Itu yang paling penting. Berarti di sini yang paling penting itu didikan orang tua dan lingkungan ya Contoh? Ya betul, karena anak itu sehari-hari menghabiskan waktu kan paling banyak dengan lingkungannya dan dengan orang tuanya. Ya, jadi menurut saya kalau hanya diajarkan di sekolah atau di satu instansi agama itu aja, itu sangat terbatas gitu. Sedangkan anak ini lebih banyak waktunya di rumah dan di lingkungannya. Jadi agak pincang kalau seandainya hanya gereja atau misalnya satu rumah ibadah yang lain yang mengajarkan itu, tapi di rumah sendiri nggak diajarkan. Nah, tapi Contoh kalau misalnya anaknya sendiri, misalnya lingkungannya ini
dia gak bisa memilih mau lingkungan yang baik atau yang negatif itu. Nah, kira-kira tuh gimana contoh supaya anak ini bisa dalam lingkungan positif itu? Nah, menurut saya sih inilah pentingnya anak itu memiliki komunitas ya, menurut aku secara pribadi. Karena begini, kalau seandainya satu orang anak atau satu orang pribadi itu hidup di satu lingkungan di mana dia tidak bisa memilih sikap yang baik, memang itu agak sulit. Nah, makanya itulah second choice-nya itu adalah dia harus punya komunitas yang baik. Satu komunitas yang bisa mengajarkan dia bagaimana dia beragama dengan baik. Kalau contoh, kalau saya sebagai seorang Kristen gitu ya, tentunya ada anak-anak yang memang dibesarkan di lingkungan yang tidak baik, dan kami sebagai gereja berusaha mementoring anak ini supaya dia punya satu kebijaksanaan gitu untuk bisa menentukan bagaimana dia harus bersikap di tengah banyaknya perbedaan, atau di tengah lingkungan yang tidak baik itu gimana dia harus bisa tetap menjadi anak yang bijaksana gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, sebetulnya kalau ada anak-anak yang seperti itu, itulah memang tugasnya gereja untuk merangkul dan mementoring mereka gitu. Berarti contohnya seperti ya kalau misalnya di sini kan kita ada acara P3MI contoh ya? Iya betul, ada komunitas P3MI, remaja juga ada, sekolah minggu juga ada, yang seperti itu sih yang dilakukan sama gereja. Ya berarti di sini intinya kita harus sama-sama berbuat dengan teman-teman positif juga ya? Iya Hal-hal yang betul, positif itu contoh betul. Karena itu tadi, kalau anak itu dia punya lingkungan yang negatif, lalu dia ditarik masuk ke lingkungan yang lebih positif dan lebih baik, diharapkan ada satu perubahan dan satu hal yang bisa membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Berarti ya kalau di dalam komunitas itu berarti kita bisa saling support mengimport ya contoh berarti ya? Iya betul, saling mendukung, saling menjadi contoh lah, saling menjadi teladan gitu. Karena ada juga anak yang misalnya dia lagi gabut ini, misalnya dia mau buat sesuatu gini contoh, kadang ketika dia mau mulai gini, low attraction-nya gitu bilang saya gak bakal bisa. Nah dari itu berarti pentingnya komunitas yang positif itu berarti bisa bantu anak tersebut juga contoh ya? Ya, keluar dari self esteem yang negatif itu. Jadi sebagai komunitas juga memang terkadang ada komunitas-komunitas juga yang dalam tanda kutip komunitas yang negatif gitu ya. Tetapi menurut saya gereja dan instansi agama yang lain, disitulah kita hadir gitu untuk menolong anak-anak ini dari lingkungan yang negatif itu keluar dan mendukung mereka menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Berarti masa-masa di Golden Age ini penting banget contoh ya? Iya, penting banget untuk diajarkan tentang toleransi agama dan kerukunan beragama. Ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga contoh, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen ini? Oke, ya memang kalau Indonesia ini heterogen sekali ya, ada banyak agama, ada banyak suku, ada banyak bahasa, dan terkadang juga itu yang membuat kita sulit gitu ya. Bahkan mungkin kamu pun terkadang merasa sulit gitu ya untuk berbaur dengan orang-orang yang berbeda gitu ya dengan kita, dan itu bukan hal yang asing gitu untuk kita semua, terlebih kalau bicara soal perbedaan agama. Terkadang ada rasa sungkan dan segan gitu untuk menunjukkan kalau saya ini agamanya ini, dan mungkin pihak lain juga merasakan hal yang sama. Nah menurut saya, cara supaya kita bisa harmonis di tengah-tengah heterogen agama ini, yang pertama itu adalah kebiasaan kita untuk saling menghargai. Banyak orang berprinsip seperti ini, agama saya yang paling benar, maka agama kamu salah. Atau misalnya berprinsip, agama saya benar, kamu harus ikut saya. Padahal agama itu kan kebebasan setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya. Itu juga tertulis di dalam undang-undang. Nah, jadi menurut saya sangat penting kalau kita punya satu pemikiran, kalau itu agama dia, mari kita dukung dia untuk bisa menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Nah, jadi jangan kita berpikir bahwasannya oh, agama saya yang paling benar, kamu harus ikut agama saya. Tidak seperti itu. Itu kalau untuk menjaga satu keharmonisan ya. Dan yang lebih penting lagi itu adalah contoh dari generasi sebelumnya. Sebagai generasi muda kan kita generasi yang banyak mencontoh ya. Baik itu dari media atau dari podcast, kita sering mendengar dan kita mencontoh gitu.
Nah, bagi saya sendiri yang ada di bawah generasi yang lebih tua, saya seringkali melihat bagaimana perilaku mereka, bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain, ya enggak? Dan terkadang itu turun ke kita gitu. Kalau kita lihat mama dan papa kita ini sering dalam tanda kutip mendiskriminasi atau melakukan sikap yang cukup rasis terhadap agama lain, otomatis si anak ini juga bisa jadi mencontoh. Nah, jadi saya berpikir yang paling penting itu adalah satu, kita menghargai agama orang lain, dan yang kedua adalah kita berusaha untuk menjadi contoh bagi generasi di bawah kita, bahwa kita adalah orang yang mampu menghargai dan mampu memiliki relasi yang harmonis di tengah perbedaan gitu. Berarti contoh kalau misalnya di sini, misalnya tadi orang tuanya suka mendiskriminasi nih. Ya. Nah, berarti bisa dibilang anaknya juga akan meniru orang tua yang tersebut dong. Nah, kira-kira solusinya gimana contoh biar anaknya tersebut tidak memiliki rasa diskriminasi juga? Ya, memang sebenarnya gini sih, ada orang tua yang, ini kalau di sekolah ya, ada orang tua yang memang cukup rasis gitu terhadap satu agama, atau misalnya cukup mendiskriminasi satu agama gitu. Dia tidak mengizinkan anaknya bermain dengan orang yang beda agama, dia tidak mengizinkan anaknya sekolah di sekolah yang menjunjung satu agama. Ada orang tua yang seperti itu. Tetapi anaknya ini punya sikap yang berbeda gitu dari orang tuanya. Anaknya ini nggak rasis dan suka berbaur. Tetapi ada juga orang tua yang rasis dan anaknya juga ikut-ikutan. Nah, sekarang gimana caranya untuk anak yang terbawa didikan rumah, terbawa didikan orang tuanya sehingga mereka menjadi rasis? Nah, yang pertama ya tentu kita sebagai orang yang aktif di sekolah, saya sebagai guru agama juga ya, saya mengajarkan bagaimana kita harus toleransi agama orang lain dan bagaimana kita harus memperlakukan orang yang agamanya berbeda. Semisalnya ada orang yang menjalankan kewajiban agamanya dengan berpuasa. Nah, bagaimana kita menghargainya? Itu kan sebetulnya hal yang paling simpel gitu ya. Kadang di sini juga saya menemukan gitu, ada banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya si A ini memeluk satu agama yang mewajibkan dia berpuasa, tapi dia main makan aja di depannya atau minum. Itu kan godaan banget gitu ya buat si orang yang sedang menjalankan kewajiban agamanya ini. Dan di kelas saya biasa ajarkan untuk kalau kamu tahu teman kamu ada yang sedang berpuasa, jangan seperti itu. Jangan kita malah meledek atau menggoda dia dengan sengaja gitu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kamu tahu dia sedang berpuasa, lebih baik kita menghargai. Atau minimal kalau kita mau makan atau minum, minta maaf dulu gitu. Maaf ya, aku mau makan atau minum, kayak gitu. Itu kan hal yang simpel, tapi mengajarkan anak untuk tahu, oh ada perbedaan antara aku dengan dia. Itu sih menurut saya. Berarti itu contoh hal yang dasar gitu ya? Ya, hal yang basic banget. Oke, ini contoh. Untuk pertanyaan ini contoh. Menurut contoh sendiri ini, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Oke, ini kalau balik ke setiap umat beragama ya, maksudnya berarti agama manapun, mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau apapun itu, gimana caranya kita yang berbeda-beda agama ini bisa tetap bersatu dan harmonis, bahkan bisa bekerja sama dengan baik. Yang pertama itu adalah kita sendiri harus memahami bahwa setiap orang itu punya hak untuk memilih agamanya masing-masing. Jadi ketika saya berteman dengan Gio yang agamanya itu berbeda dengan saya, dan saya sebagai seorang guru agama juga dan juga pembina anak-anak muda, saya tidak mengharuskan Gio kamu harus jadi Kristen ya. Enggak, tidak seperti itu. Jadi di dalam relasi pertemanan bukan berarti Gio itu harus menjadi seperti saya ataupun saya menjadi seperti Gio. Yang terpenting itu adalah relasinya bagi saya. Walaupun saya dan Gio itu berbeda, tetapi bagi saya yang terpenting itu adalah relasi kami, relasi antara dia dan saya. Ketika saya bisa menjadi berkat buat dia dan ketika dia juga bisa menjadi berkat buat saya. Nah, jadi menurut saya setiap orang yang memeluk agama yang berbeda harus punya prinsip itu. Kita harus belajar untuk menghargai, kita juga harus belajar mengerti bahwa agama itu adalah hak dan pilihan setiap orang ketika dia mau memeluk satu agamanya, dan tidak bisa
dipaksakan atau diminta gitu ya, disuruh kamu jadi Kristen ya, atau sebaliknya gitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah kita tahu itu hak dia untuk memilih satu agama, dan kita menghormati dan menghargai itu supaya relasi kita bisa tetap terjalin dengan baik. Menurut saya itu sih. Berarti kalau untuk relasi gini contoh, berarti positifnya ya misalnya kita punya teman nih yang beda agama nih, berarti ya contohnya misalnya kita lagi kalau sharing-sharing gini, berarti kita bisa kalau misalnya dia lagi gini-gini, contohnya dia Kristen nih, berarti kita dari tahu dong, biasa dia hari Minggu gereja, berarti kita gak bisa ganggu dia kalau misalnya hari Minggu. Atau enggak misalnya saya punya agama yang teman Islam gitu, kalau misalnya nanti bulan-bulan segini dia berpuasa gitu, berarti kita ada positifnya dong, berarti kita bisa dari tahu pengetahuan tentang agama yang lain juga dong. Ya betul, makanya ketika saya gitu ya bergaul atau berteman dengan orang yang berbeda agama, terkadang saya juga mau tahu gitu sebetulnya ajaran agama kamu tuh seperti apa. Tetapi rasa ingin tahu ini harus digarisbawahi ya, bukan untuk menghakimi atau menjudge. Itu hanya sekedar untuk mengisi pikiran saya gitu loh, biar saya tuh bisa nambah pengetahuan dan saya juga bisa mengerti. Contoh, dulu saya nggak tahu kenapa orang itu berpuasa gitu ya, tetapi setelah saya punya teman yang beragama Muslim, saya jadi mengerti kenapa sih asal muasalnya tuh kenapa mereka harus berpuasa, dan itu kan pengetahuan pribadi juga buat saya gitu. Jadi maka dari itu menurut saya itu tadi menghargai, ketika kita bahkan pengen tahu pun bukan berarti dalam tanda kutip pengen tahu untuk mencari kesalahan atau pengen nyari celah biar dia kalah gitu. Kan banyak tuh yang gitu, kamu tuh begini, ini salah loh gitu. Sebenarnya itu nggak baik sih, tapi coba kita pengen tahu hanya untuk mengisi pengetahuan kita aja gitu. Oke, untuk pertanyaan kelima nih contoh. Menurut contoh ini, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh negara? Nah, kalau peran pemerintah ini sebetulnya memang ada banyak hal ya yang perlu dikritisi gitu. Karena sebetulnya pemerintah sendiri kalau saya lihat masih memiliki isu-isu tertentu tentang agama menurut saya gitu. Seperti contohnya aja kalau misalnya dari satu agama rasanya agak sulit gitu untuk menjabat sebagai petinggi negara. Dan tentu mungkin kita juga semua tahu ya isu-isu seperti itu gitu. Nah, tetapi menurut saya pemerintah yang paling penting itu adalah menjalankan ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila kita itu adalah hal yang sangat baik, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita punya Tuhan gitu. Kita semua ada di Indonesia dan kita adalah orang yang beragama memiliki Tuhan. Nah, lalu juga yang sila-sila berikutnya itu menurut saya kalau dilaksanakan dengan baik di dalam aplikasinya di negara kita, menurut saya tidak akan terjadi yang namanya intoleransi beragama atau ketidakadilan sosial itu di dalam keagamaan. Dan menurut saya kalau ideologi Pancasila ini terbangun dengan baik di dalam negara kita, tidak akan ada lagi kesulitan untuk membangun satu rumah ibadah. Atau misalnya undang-undang kita itu juga undang-undang yang sangat baik untuk mengatur kebebasan beragama kan. Nah, tetapi sayangnya baik Pancasila dan undang-undang ini tidak 100% teraplikasi dengan baik gitu di dalam negara kita. Jadi menurut saya kuncinya itu kalau untuk pemerintahan hanya satu, yaitu menjalankan ideologi Pancasila dan mengaplikasikan betul-betul prinsip undang-undang yang sudah dibuat di dalam negara ini. Karena kalau dua hal ini sudah terjadi, saya yakin dan percaya akan ada banyak perubahan di dalam toleransi beragama di negara kita. Oke, contoh. Nah, kira-kira dari agama contoh sendiri ini, kira-kira ada nggak satu ayat yang mewakili tentang kerukunan agama di Indonesia? Oke, ada. Kebetulan saya udah siapkan juga ayatnya, itu dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tetapi saya mau bacakan ayat yang 16 aja.
Itu berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu ayat yang menurut saya sendiri bisa menjaga kerukunan beragama bagi saya sendiri sebagai pemeluk Kristen ya. Kenapa? Karena menurut saya di sini sangat jelas dijelaskan bahwasannya kewajiban saya itu adalah menjadi terang yang bercahaya bagi setiap orang, bukan untuk menjadi orang yang bisa menghakimi atau menjudge agama lain, tetapi saya itu harus menjadi cahaya, menjadi berkat bagi orang lain, termasuk orang-orang yang berbeda agama. Dan saya harus melakukan sesuatu hal yang memuliakan Bapa saya di sorga, memuliakan Tuhan saya. Artinya kalau seandainya saya menghina agama lain, saya tahu itu tidak memuliakan Tuhan dan tidak boleh dilakukan. Ketika saya misalnya berbuat jahat terhadap agama lain, saya tahu itu bukan tugas saya sebagai cahaya, sebagai terang di dalam dunia ini, dan itu pasti tidak memuliakan Bapa saya di sorga. Jadi menurut saya sebagai orang Kristen, saya memegang ayat ini sebagai salah satu ayat yang mengajarkan dan selalu mengingatkan saya dimanapun saya berada, siapapun orang yang saya temui, apapun agamanya, saya memiliki tugas untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang itu. Untuk definisi menjadi terang itu berarti kita memberikan energi yang positif gitu ya contohnya? Iya betul, membagikan hal yang positif, tidak membeda-bedakan, tidak bersikap kalau dia agamanya lain saya nggak mau lah bergaul sama dia, kalau dia agamanya lain saya nggak mau berteman sama dia, nggak asik atau gimana gitu, nggak seperti itu. Jadi kalau kita menjadi terang, artinya kita itu bersikap dengan bijaksana dan berhikmat, seperti itu. Nah, oke teman-teman, ya sampai di sini saja sharing-sharing kita tentang kerukunan agama di Indonesia bersama saya Gio dan juga Contoh Tea. Nah, tentu dimana dengan sharing-sharing hari ini tentunya semoga jawaban dari Contoh Tea sendiri juga bisa memberikan tentang kita pengetahuan tentang kerukunan agama di Indonesia. Nah, jadi saya mau mengucapkan say thank you juga kepada Contoh Tea sudah bersedia memberikan waktunya untuk siang hari ini ya Contoh. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu video dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan juga Contoh Tea. Terima kasih teman-teman semua untuk kesempatannya, dan thank you juga Gio boleh datang ke sini dan mewawancara saya. Oke. Thank you. Oke.